Pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul perubahan hidup. Saya ingin coba berbagi sama saudara, saya mencoba menyampaikan begini, ketika Tuhan tolong kita, ketika Tuhan buat mujizatnya lewat kuasa Roh Kudusnya, ternyata Tuhan itu punya tujuan di balik setiap mujizat, pertolongan, berkat, keajaiban yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di balik mujizat yang Dia berikan itu ada tujuan misinya. Misinya apa? Tuhan ingin hidup kita berubah. Tuhan ingin berikan kita mujizat, tapi Tuhan lebih ingin lagi hidup kita berubah. Saya ingin sampaikan sama saudara begini, bahwa ada sesuatu yang nilainya lebih tinggi, ada sesuatu yang jauh lebih Tuhan inginkan dari hidup kita daripada sekedar mujizat. Apa? Hidup kita berubah gitu ya. Jangan seperti Israel di padang gurun banyak alami mujizat tapi nggak berubah, gagal masuk tanah Kanaan. Ujungnya kehidupan kita akan gagal tinggal bersama dengan Tuhan. Kita tidak pernah mengalami keserupaan seperti Kristus kalau kita nggak berubah. Jadi kekristenan kita yang paling penting tujuannya cuma satu, perubahan hidup sampai kita berubah sama seperti Kristus. Saya akan bawa saudara firman Allah ini lewat kisah tentang seorang buta di Betsaida, bagaimana dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus menyembuhkan orang buta ini ketika dia sebagai manusia itu mengandalkan dengan kuasa Roh Kudus. Nah, ini yang saya mau coba lepaskan pagi ini kepada saudara ya. Kita baca dulu ayatnya, Markus pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 26. Saya akan baca ayat ini sampai selesai saja ya. Mungkin terlalu kecilkah itu ayatnya, saya baca saja ya, sambil Anda dengarkan ini firman Allah. Markus 8 ayat 22 sampai 26 saya baca, saya mulai. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu, ini penting, dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" 24. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang." Sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Melihat tapi samar-samar orang buta ini. Sudah melihat tapi samar-samar. 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ayat 26, sama-sama kita baca dong ayat ke-26, 1, 2, dan 3. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Dari awal saya kasih bocoran sama saudara, pelajaran yang ada dalam ayat ini menurut saya sangat luar biasa. Bahwa yang Tuhan inginkan adalah perubahan hidup. Hal pertama yang saya akan mulai sampaikan sama saudara, dalam cerita ini Yesus melakukan mujizat. Tadi saya katakan, dengan apa Yesus sebagai manusia datang ke dunia melakukan mujizat? Dengan kuasa Roh Kudus. Ketika dia sembuhkan orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, sampai kepada orang mati dibangkitkan, sampai dia meneduhkan danau yang bergelora, alam tunduk kepada dia. Dia pernah berjalan di atas air. Dia memakai kuasa apa? Kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Allah yang tinggal dalam dirinya. Setiap kali Yesus melakukan mujizat di depan banyak orang, Yesus tidak membawa tabib, tidak membawa tim tabib atau tim dokter, spesialis mata, spesialis jantung, spesialis ginjal segala macam, enggak. Tidak membawa alat kejut jantung, saya suka katakan. Tetapi Yesus menggunakan kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Bahkan kalau di rumah Anda punya kesempatan baca nanti
di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 11. Ketika Yesus mati, Alkitab bersaksi kepada kita, hari ketiga dia dibangkitkan. Ini ayatnya saya baca ya, Roma 8 ayat 11. Coba saya kasih awali dengan ini dulu. Dan jika roh dia, Roh Kudus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu dan seterusnya. Ayat ini jelas mengajarkan kepada kita Yesus yang mati tubuhnya 3 hari. Hari ketiga dia bangkit. Dengan apa dibangkitkan tubuhnya yang mati? Dengan kuasa Roh Allah. Jadi saya ingin ulang. Yesus lakukan mujizat. Yesus bangkitkan orang mati. Lakukan banyak perkara keajaiban. 5 roti 2 ekor ikan. Itu dipecah-pecahkan mengenyangkan 5.000 orang. Bahkan belum terhitung perempuan dan anak-anak. Itu dengan kuasa Roh Allah, dengan kuasa Roh Kudus. Dan tujuan Roh Allah lewat Yesus melakukan mujizat, perubahan hidup. Mari saya mulai dengan statement gambar ini. Saya percaya dan kita mesti yakin bahwa semua kita itu perlu mujizat Tuhan. Tetapi begini maksud saya, jangan kita jadi orang Kristen yang hanya kecanduan mujizat. Saya suka pakai kata ini. Saya senang dengan kalimat ini. Bahwa mujizat kita perlu. Yes gitu ya. Mujizat pentingkah buat kita? Penting. Setiap hari kita butuh mujizat. Dalam kehidupan kekristenan kita yang percaya pada Tuhan. Kita perlu mujizat. Anda kalau dalam kesusahan, dalam kesulitan, jalanmu yang buntu. Kalau ada tanya, Pak mau mujizat? Mau pendeta? Tidak ada orang tidak butuh mujizat. Mujizat kita perlu, amin. Mujizat penting buat kita, ya sangat penting. Dan kita percaya sampai detik ini mujizat tetap ada buat kita. Sampai detik ini mujizat tetap berlaku buat kita. Mujizat itu masih ada. Kita adalah orang-orang percaya yang percaya tentang adanya mujizat. Jangan sampai Anda jadi orang Kristen. Nih, Anda percaya pada Yesus, tapi Anda berkata, pendeta, saya nggak percaya pada mujizat. Sorry kalau saya katakan, berarti Anda orang nggak punya iman dong. Apakah Anda nggak percaya Yesus bisa bikin mujizat dalam hidupmu? Ini salah lagi. Kalau ada orang berkata, saya nggak percaya mujizat. Kita ini orang yang beriman percaya pada Yesus. Kita adalah orang yang percaya pada mujizat. Dan mujizat masih ada dong sampai hari ini. Dan Yesus senang kerjakan mujizat buat kita. Dan sampai detik ini Yesus tetap bekerja dengan kuasa Roh Kudusnya. Mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Tetapi ini yang saya mau coba lepaskan sampaikan sama saudara. Bahwa Yesus memang senang mengerjakan mujizat. Tapi Tuhan lebih ingin begini. Di balik setiap mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan punya misi. Jadi kalau Roh Kudus dengan kuasanya tolong kita, berkati kita, kasih mujizat dalam kita. Di balik mujizat itu dia punya misi, dia punya tujuan. Tujuannya apa? Hidup kita berubah. Perubahan hidup itu yang Tuhan inginkan. Makanya saya katakan tadi bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi. Ada sesuatu yang jauh lebih luar biasa dibandingkan mujizat, yaitu perubahan hidup. Coba lihat gambar ini saudara. Jadi kalau Tuhan buat mujizat, selalu punya tujuan di balik mujizat, yaitu kita menjadi orang yang diubah oleh Tuhan. Mari saya mulai terangkan dari ayat-ayat yang ada di ayat 22. Yesus itu menyembuhkan seorang yang buta di Betsaida. Kisah ini begitu, saya baca 22 saudara ya. Kemudian dikatakan tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Coba bilang sama-sama saya Betsaida. Kita belajar tentang tempat yang bernama Betsaida. Suatu kota, tapi di ayat lain juga ditulis sebuah kampung yang namanya Betsaida. Dikatakan di situ orang membawa kepada Yesus, dikatakan seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Diceritakan di kampung atau sebuah kota yang bernama Betsaida, ada seorang yang buta matanya. Ya, lalu Yesus diminta sama orang di Betsaida menyembuhkan dia. Nah,
yang saya mau coba kupas, yang saya mau coba sampaikan sama saudara, ketika saya mempelajari Markus pasal 8 ayat 22 sampai ayat 26, menurut saya dari peristiwa-peristiwa cara Yesus menyembuhkan orang buta ini seperti rada aneh. Ada beberapa hal yang saya merasa aneh caranya Yesus menyembuhkan orang buta ini. Coba lihat gambar ini. Saya temukan begini, ada 3 hal yang aneh, yang rasanya janggal gitu ya. Kalau kita tangkap dengan pengertian kita, dalam kisah ini ada 3 hal yang aneh. 1, saya temukan begini, cara Yesus menyembuhkan orang buta ini agak aneh. Dia meludahi mata orang buta itu. Coba lihat ayat 23, saya baca. Yang pertama keanehannya adalah 1, dia meludahi mata orang buta itu. Saya baca ya, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Perhatikan, lalu ini yang pertama saya angkat. Ia, yaitu Yesus, meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya, ditaruh di matanya. Cara yang pertama ini aneh. Coba kalau misalnya Anda atau kita gitu ya, yang jadi orang buta ini, ketika Tuhan mau sembuhkan, diludahi matanya. Bagaimana menurut kita? Menjijikkan kan? Atau begini, saya kasih gambaran. Kalau peristiwa ini terjadi pada masa kekinian di mana kita hidup, zaman media sosial begitu sangat berkembang dan sangat maju. Semuanya serba disorting, semuanya serba diliput, difoto, di video. Muncul di TikTok misalnya, muncul di YouTube atau media-media yang lain gitu. Kita melihat misalnya Yesus atau seorang hamba Tuhan menyembuhkan orang yang sakitnya buta dengan cara begini, diludahi. Saya yakin respon orang, pandangan orang akan begitu bermacam-macam dan beragam. Ada yang merasa aneh, ada yang merasa sesat ini Yesus, sesat ini pendeta, sesat ini hamba Tuhan. Sembuhkan orang buta kok pakai diludah. Dan akan macam-macam, mungkin banyak hujatan. Saya yakin apa yang saya sedang pelajari kok aneh ya. Adapun pasti merasa aneh ya. Kok menyembuhkan orang buta pakai cara diludahin. Dan cara yang aneh ini itu Yesus lakukan. Coba kalau kita bandingkan, kenapa saya katakan peristiwa yang satu ini yang dicatat dalam Markus pasal 8:23, Yesus menyembuhkan orang buta dengan cara meludah. Kasus ini yang paling aneh. Coba kita bandingkan dengan kisah di 4 Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, Yohanes misalnya. Di kisah-kisah yang lain, Yesus juga pernah menyembuhkan orang yang juga buta. Seorang pengemis, Anda masih ingat? Yang kerjaannya meminta-minta duduk di pinggir jalan. Matanya buta, namanya Bartimius. Dia teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Dipanggil dia. Yesus ngomong gini, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu. Rabuni, guru aku pengen melihat. Jadilah kepadamu seperti imanmu. Cuman ngomong, sembuh itu buta matanya. Cuman ngomong Yesus, melihat celik matanya. Cuman berkata. Bandingkan kisah tentang Lazarus yang sudah mati 4 hari 4 malam. Sudah busuk tubuhnya. Hanya sekali, 1 kalimat dia berkata, Lazarus marilah keluar. Hidup itu orang. Cuman berkata. Di ayat yang lain memang dia menumpangkan tangan. Tapi cuman sekali. Di ayat yang lain kepada orang sakit kusta. Dia cuman bicara. Kamu bertemu dengan imam, tunjukkan dirimu. Cuman berkata itu, sembuh tahir kustanya. Tapi dalam ayat ini berbeda banget. Rada aneh, kita merasa kok janggal ya. Kok menyembuhkan orang buta kok meludah. Pelajaran apa nomor 1 kita dapatkan dari Yesus? Kok dia meludah? Yesus itu kalau menolong kita, Roh Kudus zaman sekarang kalau menolong kita, itu punya 1001 macam cara. Saya ingin menyampaikan kepada Anda jangan membatasi kuasa Roh Kudus menolong hidupmu. Anda jangan mematok Tuhan dengan metode saudara untuk menolong saudara. Anda gak usah atur Tuhan, Anda tidak perlu mendetek Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan tolong saya ya? Tuhan jangan dipatok, Tuhan jangan dibatasi. Bagaimana caranya, metodenya dia tolong kita.
Tuhan itu punya 1001 macam cara. Dan Tuhan selalu punya cara yang baru tolong kita. Yang belum pernah dia lakukan. Yang belum pernah tertulis barangkali Alkitab. Dia sampai hari ini Roh Kudus bisa tolong kita. Dia punya macam-macam cara. Jadi kalau pagi ini saudara punya persoalan. Saudara punya tantangan. Percaya Tuhan punya cara untuk tolong saudara. Jangan dibatasi dengan apa? Pikiran kita. Gak usah diatur. Tidak usah didikte lah Tuhan. Bagaimana caranya tolong saya ya Tuhan? Yang saya mau katakan begini. Tuhan selalu punya cara tolong kita. Dia punya cara yang baru. Metodenya ada saja. Lewat sebuah peristiwa. Lewat ini itu macam-macam hal. Itu pelajaran pertama. Memang agak aneh diludahi. Yang penting sembuh. Kalau kita lihat toh. Di media sosial terjadi orang bikin mujizat lakukan ini, yang penting dia sembuh. Ada kuasa Tuhan dinyatakan, yang penting kita tahu latar belakang hamba Tuhan itu, iya kan? Hidupnya benar nggak? Dari buahnya kan kita mengenal seseorang. Jangan cuma main hujat saja. Orang zaman sekarang kayaknya hatinya sukanya menghujat ya, saling menyakiti, saling membenci. Ada saja orang sekarang. Kalau kita menilai orang, lihat buahnya, lihat kehidupannya, bagaimana dia melayani, bagaimana dia dalam keluarganya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dengan jemaatnya, dengan orang lain bagaimana. Lihat buahnya, dari situ kita tahu, oh dia dipakai oleh Tuhan. Dari cara buah kehidupannya, sembuh. Ini orang buta, walaupun kelihatannya aneh banget, sangat aneh, sangat ekstrim, tapi sembuh. Jangan batasi Tuhan, saudara. Oh, saya percaya pagi ini, kalau kita tidak membatasi kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, saya percaya kalau orang buta ini bisa ditolong Tuhan, saya yakin dalam nama Yesus, saudara pun juga bisa ditolong oleh Tuhan. Selalu saya ajarkan, sulit itu bukan berarti mustahil. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia sanggup menyelesaikan, menolong setiap kita. Ada keanehan, kejagalan kedua. Yang kedua adalah caranya Yesus mendoakan orang ini. Orang buta ini ditumpang tangan, didoakan sampai 2 kali loh. Ini aneh. Di ayat yang lain, Yesus cuma sekali berdoa, sembuh. Cuman berkata, tunjukkan dirimu kepada imam. Jadilah kepadamu seperti imanmu kepada Bartimius. Kepada perwira yang punya hambanya menderita hampir mati di rumah. Perwira berkata, aku tidak layak menerima engkau di rumahmu. Cukup katakan sepatah kata saja, aku percaya hambaku akan sembuh. Pergilah, jadilah kepadamu seperti imanmu. Pulang sembuh, cukup ngomong. Dan ada banyak cerita peristiwa yang lain, cukup berkata sembuh. Ini sampai 2 kali. Pelajaran apa kita bisa dapatkan dalam ayat ini? Coba kita lihat ayat 24 sama 25. Tetap Markus pasal 8. Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, aku melihat orang, kata si buta yang mulai samar-samar, didoakan sekali sama Tuhan. Sebab melihat mereka berjalan-jalan, lihat orang jalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Jadi orang buta ini udah didoakan diludahi juk. Matanya sama ludahnya Yesus ditumpang tangan sekali. Sudahkah kamu melihat? Sudah sih Tuhan. Aku lihat orang tapi samar-samar. Aku lihat orang jalan lalu lalang tapi mereka kayak pohon. Wajahnya gak kelihatan, rambutnya gak kelihatan, matanya gak kelihatan. Aku gak tahu Tuhan orang itu siapa namanya. Aku gak kenal, memang dia buta gak pernah lihat orang. Tapi samar-samar, bayangan saya sama dengan orang yang matanya kabur itu loh. Saya beberapa kali bertemu dengan jemaat berkata, saya tidak bisa lihat ya Pak Yohanes, tapi saya apal sama suaranya ini Pak Gembala dari suaranya. Karena tiap hari dengar khotbah kan dengan suara saya. Dari suara saya tahu, tapi wajah nggak tahu Pak, kabur. Seperti itulah orang yang buta ini, samar-samar. Lalu ayat 25, Yesus meletakkan tangannya pada orang itu kedua kalinya. Maka dikatakan orang itu sungguh-sungguh melihat jelas sekarang matanya. Dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas, dengan bening, sempurna. Anehnya kenapa 2 kali?
di lain tempat, di lain kesempatan waktu. Cuman sekali kok Yesus berdoa. Dah pakai dua kali. Pelajaran apa di sini? Anda ingat kisah tentang Lazarus yang sakit kusta? Elisa pun mendapatkan pesan dari Roh Allah. Tuhan berkata begini sama Elisa, suruh menenggelamkan Naaman dirinya di sungai Yordan 7 kali. Apakah Anda percaya kira-kira Yesus cukup tumpang tangan sekali dia sembuh? Apakah Anda percaya bahwa kalau Tuhan perintahkan Naaman, tenggelamkan dirimu 1 kali sungai Yordan, keluar kamu sembuh? Apakah saudara percaya 1 kali sembuh? Harusnya bisa sembuh. Tapi kenapa Tuhan katakan lewat Nabi Elisa kepada Naaman, tenggelamkan dirimu 7 kali, bukan sekali. Padahal sekali keluar, kalau Tuhan mau bikin sembuh dia akan sembuh. Tapi kenapa 7 kali? Di sini ada pelajaran buat kita. Kadang kita udah doa belum dijawab. Doa lagi, belum ada jalan. Adakah di antara saudara yang pagi ini Anda punya kasus, Anda punya persoalan seperti dihadapi orang buta yang ada di kampung Betsaida ini? Sampai butuh beberapa kali gitu loh. Anda mungkin sudah doa, belum ada jawaban, belum ada pertolongan, masih buntu jalannya, masih sakit belum sembuh. Engkau terpuruk, bangkrut, ekonomi belum dibangkitkan. Kok yang lain sudah, kok saya belum? Bisa jadi seperti Tuhan lihat kesabaran imanmu. Seperti Naaman. Kalau Naaman berhenti imannya pada waktu dia menenggelamkan dirinya di yang pertama kali. Gak sampai 7 kali, dia gak pernah sembuh loh. Tuhan kadang seperti test station, pengen melihat ujian iman kita. Kamu masih percaya gak aku punya kuasa? Saya percaya dalam kisah orang buta di Betsaida. Yang pertama diludahi matanya. Sampai pelajaran kedua tentang orang ini didoakan sampai 2 kali. Ini ada pelajaran iman buat kita. Apakah kita tetap percaya walaupun pertolongannya belum nyata? Walaupun kita belum dipulihkan, udah berdoa. Saya udah ibadah Pak. Saya udah melepaskan kata-kata iman. Saya udah gumuli Pak. Saya udah deklarasi iman. Aku sembuh dalam nama Yesus. Kok saya belum sembuh? Orang ini belum mengalami kesembuhan dengan jelas sempurna. Tetapi kemudian saya cepat saja supaya selesai. Ada yang ketiga yang aneh, janggal juga. Caranya Tuhan sembuhkan dia. Lihat Markus 8:23 kembali. Saya baca ulang ya. Yesus memegang tangan orang buta itu dan perhatikan, membawa dia keluar kampung. Ini keanehan yang ketiga. Aneh dan sangat aneh. Yesus pegang tangan orang buta itu, lalu ditarik sama Yesus, diajak keluar kampung. Baru didoakan, diludahi matanya, tumpang tangan 2 kali, sembuh, jelas bisa lihat matanya. Pertanyaannya begini, kalau kita balik, apakah Yesus tidak sanggup menyembuhkan di dalam kampung Betsaida? Makanya sampai 2 kali kan, apakah Tuhan kekurangan kuasanya berkurang, kehilangan kuasanya di Betsaida? Ada apa di sini? Kok perlu 2 kali? Biasanya sekali. Apakah kuasanya berkurang? Pengurapannya berkurang? Mujizatnya berkurang? Saya yakin jawabannya pasti tidak. Ada alasan. Ini loh, Yesus tidak mau sembuhkan orang di dalam kampung. Untuk menyembuhkan buta ini supaya melihat. Yesus pegang dulu tangannya. Ditarik, dibawa keluar kampung. Di luar kampung Betsaida inilah dia disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan menariknya begini. Setelah orang buta ini sembuh. Perhatikan. Yesus katakan apa? Disuruh pulang. Coba lihat ayat ke-26. 26 di bawahnya kelihatan saudara ya. Saya berharap kelihatan. Ini kata kunci penting. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya. Pulang, kamu sudah sembuh. Tapi ada pesan, diwanti-wanti sama Yesus. Dan berkata, ini pesan perintahnya Tuhan. Jangan masuk ke kampung, tanda seru. Perintah ini. Ini perintah saudara. Yesus perintah orang yang sudah mengalami mujizat. Tujuannya begini, jangan masuk kampung. Kenapa gak boleh masuk kampung? Kenapa dia kesembuhannya bukan di dalam kampung Betsaida? Bukan karena kuasanya berkurang. Bukan karena pengurapan roh Allah berkurang dalam dirinya. Enggak. Tapi dia sembuhkan di luar kampung. Kita ketemu jawabannya, setelah sembuh gak boleh masuk kampung. Ada apa di kampung Betsaida? Kok sepertinya Yesus anti, tidak mau mengerjakan mujizat di kampung Betsaida.
enggan, moh kata orang Jawa. Nggak mau dia kerjakan mujizat di kampung Betsaida. Nah ini pelajaran penting. Jangan kita nanti jadi orang seperti orang-orang yang tinggal di Betsaida. Minta mujizat, nggak ngalami mujizat. Ada waktunya seperti itu. Nangis air mata darah, minta pertolongan. Tidak ada pertolongan. Sengaja Tuhan memang tidak mau tolong. Udah enggan, udah nggak mau lah Tuhan gitu. Itu seperti kampung Betsaida. Sampai orang buta, jangan masuk ke kampung. Supaya apa? Cara mindset berpikirnya jangan kembali seperti orang di Betsaida. Tuhan ingin dia berubah jadi baru. Saya coba cari jawabannya, kenapa ya? Apa sebabnya gitu loh. Yesus tidak mau buat mujizat di kampung Betsaida. Dibawa keluar kampung dan dilarang orang buta masuk kampung. Ada apa Betsaida? Ketika saya baca firman Allah, Tuhan ingatkan saya satu ayat di dalam Lukas pasal 10 di ayat 13. Percayalah begini, Yesus tidak pernah salah dalam tindakannya. Dibawa keluar dulu di kampung, pasti punya tujuan, tidak pernah salah dia. Jawabannya di sini, Lukas 10:13, saya baca ya. Celakalah engkau Korazim. Korazim sebuah kota, kalau kita baca banyak dia mengalami mujizat. Termasuk ini, Yesus mengutuk ini kata celaka. Kata celaka ini kata kutukan. Dilepaskan sama Tuhan. Celaka engkau Betsaida. Ini kalau istilah orang Tionghoa udah bohwat ya. Udah capek ngadapin orang kayak gini nih. Udah ditolong, gak tahu diri. Itu Betsaida. Sampai keluar kata ini. Celaka engkau Korazim. Celaka engkau Betsaida. Celaka engkau. Perhatikan kalimat ini. Karena jika di Tirus dan di Sidon. Tirus dan Sidon. Mungkin kata-kata saya kasar. Ini kotanya orang kafir. Tirus Sidon ini tempat tinggalnya orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tidak kenal Tuhan. Kotanya bangsa kafir gitu loh. Karena jika di Tirus dan Sidon tempatnya bangsa kafir tidak kenal Tuhan. Terjadi mujizat-mujizat kata Yesus yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Jadi apa yang pernah terjadi di Sidon sama Tirus banyak mujizat. Di Betsaida itu banyak terjadi mujizat juga seperti di tengah-tengah kamu banyak mujizat. Sudah lama mereka Sidon dan Tirus bertobat dan berkabung. Tapi kamu tidak pernah bertobat, itulah maksudnya. Kita ketemu jawabannya. Tirus sama Sidon, kota kafir, ngalami mujizat. Terima kasih sama Tuhan. Bertobat mereka, berubah ini bangsa kafir Tirus dan Sidon. Ngalami pertolongan, berubah hidup mereka. Tapi Tuhan berkata, tapi celaka kamu Betsaida. Kalau Tirus Sidon berubah, bertobat, berkabung mereka. Kamu tidak. Walaupun kamu juga mengalami mujizat kayak mereka. Tapi kamu gak berubah. Kamu celaka. Di sini kita ketemu jawabannya. Kenapa sampai Tuhan enggan, tidak mau lagi bikin mujizat di Betsaida. Kalau kita masuk di ayat 14, lihat. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ada hukuman. Jadi kita lihat di sini saudara ya, apa yang membuat Tuhan pada akhirnya tidak mau orang buta ini, jangan kamu masuk kampung. Kenapa? Jangan sampai cara berpikirnya orang ini berubah, hidupnya berubah ikut sama mereka lagi. Tapi berubahnya berubah baru seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Kita belajar pagi ini, intinya begini. Coba lihat gambar ini saudara ya. Tuhan buat mujizat itu ternyata punya tujuan buat hidup kita. Bukan sekedar menyembuhkan kita, tetapi hidup kita itu mesti berubah. Kalau kita terima pertolongan, udah terima mujizat di kemarin-kemarin dalam hidup kita. Kalau hari ini kita gak mau berubah, tetap kaku dengan hidup kita yang lama. Percaya gini, ada waktunya itu fatal buat kita. Karena Tuhan lihat kita seperti Betsaida, ditolong, dikasih mujizat, dikasih berkat, tetap dengan hidup lama. Kitanya gak mau berubah seperti Tuhan inginkan. Ada waktunya fatal. Kita minta tolong, tidak ada pertolongan. Kita minta mujizat, tidak ada mujizat. Mujizat penting buat kita, yes. Dan Tuhan tetap mengerjakan mujizat. Dan saya mau bilang, Tuhan untuk buat mujizat dalam hidupmu perkara yang mudah.
Rumah tanggamu yang diambang kehancuran, mudah buat Tuhan pulihkan. Engkau yang sakit, Tuhan bisa sembuhkan. Engkau yang bisnismu sedang terpuruk di bawah, oh percaya dia bisa bikin mujizat angkat kembali. Engkau yang kerjaannya bangkrut, pairit, Tuhan bisa berkati kembali. Tidak ada yang sulit, Tuhan bisa buat mujizat dalam hidupmu. Tapi saya mau ingatkan, apakah kalau kita ngalamin itu kita siap berubah? Karena ada sesuatu yang Tuhan lebih inginkan dari hidup kita daripada sekedar mujizat. Tuhan mau hidup kita berubah. Ada tahu apa bedanya Saul sama Daud? Dua-duanya bikin salah di mata Tuhan. Ada tahu kesalahan Saul? Saul tuh gak taat. Ketika perang, dia tunggu Nabi Samuel datang. Itu kisah yang terakhir kan. Kisah terakhir dari Tuhan berkata, aku menolak dia gara-gara peristiwa ini. Ada sebelum-sebelumnya cerita yang lain. Ketidaktaatan Saul. Satu kali mau perang, dia gak nantikan sang imam, sang nabi yang datang mempersembahkan korban, tugas imam kan. Tapi dia seorang kepala negara yang berhaknya, harusnya aturannya, skopnya, otoritasnya hanya ngurusin tata negara. Tapi dia kelancangan gitu, melewati batasan, dia mempersembahkan korban. Itu bikin Tuhan marah. Bahkan harusnya lembu, kambing, domba, sapi ditumpas, dia ambil, dia rampas. Barang tumpas tapi dia ambil. Itu bikin Tuhan marah. Langsung Tuhan ngomong sama Samuel, Samuel, aku telah bertemu dengan seorang berkenan di hatiku. Siapa namanya? Daud. Aku tolak Saul. Tahta Saul harusnya dari keturunannya terus, tapi ditolak. Kenapa saudara ya? Karena ketika diberitahu oleh Samuel, dia gak berubah loh. Dia gak bertobat. Sampai kemudian matinya Saul mengerikan. Dia banyak luka, bunuh diri. Lalu sama orang Amalek itu ditancepin di tembok. Mayatnya busuk di tembok, dilihat orang lalu lalang. Itu matinya Saul tragis. Dia turun, drop sampai di bawah. Kenapa? Orang ini gak mau berubah. Bedanya sama Daud apa? Daud juga sama-sama bikin dosa. Kalau kita kalkulasi hitung-hitungan, dosanya Daud lebih parah, lebih kejam, lebih kecil, lebih najis Daud. Lebih kotor Daud. Dia berzina sama Batseba. Dia bunuh suami Batseba dengan terencana. Ini kejahatan yang sangat jahat, terencana. Ini kalau di negara kita dihukum mati loh ini saudara. Terencana kok. Membunuh yang namanya Uria, suami Batseba. Sama-sama berdosa. Dosanya Daud lebih parah. Tapi kenapa Tuhan berkata, aku berkenan sama dia. Ketika ditegur sama Nabi Samuel, bertobat ini orang. Berubah dia. Yang Tuhan mau, kita berubah. Kita mungkin pernah bikin salah. Siapa tidak pernah bikin salah? Kita mungkin pernah bikin dosa saudara. Tapi yang Tuhan inginkan, kita berubah gitu. Daud berubah, makanya diangkat sampai keturunannya. Anda kalau mau diangkat sama Tuhan, berubah. Jangan seperti Israel, saya katakan banyak ditolong. Dari mulai di tanah Mesir banyak mujizat. Laut Merah terbelah jadi dua. Di depan mata mereka Tuhan bikin mujizat. Berjalan di tanah yang kering. Nanti di padang gurun mereka tidak kerja. Roti dari sorga turun. Bayangin saudara, itu bread heaven yang turun. Bakery-nya dari sorga. Bahkan gunung batu keluar air, langsung diminum airnya tanpa diproses. Wah, itu air yang sangat bergizi, datang dari Tuhan. Makanannya sangat bergizi, datang dari sorga. Tidak pernah kepanasan, tidak pernah kedinginan. Kan ada tiang awan, tiang api, dan seterusnya masih banyak mujizat, banyak sekali dialami Israel. Apakah mereka berubah? Tidak berubah. Terima mujizat, tidak pernah bertobat. Jadi jangan dipikir, oh mujizat luar biasa. Ada yang lebih hebat dari mujizat, hidup kita berubah. Jadi di balik mujizat ternyata ada satu misi tujuan Tuhan. Orang kalau kasih mujizat kan tertarik sama Tuhan kan. Ada juga jangan cuma tertarik sama Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Kalau satu kali kita gak mau berubah, satu kali kita ngalami hal yang fatal, minta tolong, tidak ada pertolongan. Tuhan tolong berkati, tidak ada berkat. Tuhan tidak mau lagi kasih berkat. Oh dulu aku berkati, kamu gak berubah. Sekarang minta berkat, sama saja kamu. Israel yang tidak mau berubah, mengeraskan hati dengan hidup lamanya. Pengen balik ke Mesir, Kembali ke Mesir bicara kehidupan lama. Gagal masuk tanah Kanaan. Semuanya generasi pertama, generasi Musa gagal masuk tanah Kanaan.
Yang masuk cuma 2 orang, Yosua dan Kaleb. Siapa mereka? Orang yang mau berubah setiap hari. Kalau Anda hari ini ditolong Tuhan, berubah saudara. Dan kalau Anda berubah, besok minta tolong lagi, Tuhan tolong saudara. Kita butuh lagi, Tuhan kasih pertolongan sama kita. Tidak pernah berhenti, mujizat masih ada dalam hidup kita. Mujizat penting, itu amin. Tapi lebih penting lagi, hidup kita harus berubah saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Saya mau berdoa buat setiap saudara pagi ini.